Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara oleh saya Hidayatul Ilmiah. Kesimpulan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah yang pertama, pendidikan itu menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang menghamba. Pendidikan itu menuntun. Pendidikan itu bertujuan untuk menuntun kodrat anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru harus mengarahkan mereka agar tidak kehilangan arah. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi lingkungan mereka, dan kodrat zaman adalah waktu di mana ia hidup dan belajar. Pendidikan yang menghamba. Menghamba di sini artinya adalah mengajar dengan sepenuh hati dan ikhlas, tidak menuntut anak untuk mengikuti kemauan kita, tapi guru memfasilitasi cara belajar anak dengan cara yang beragam. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Tulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan guru memberikan contoh, di tengah guru membangun semangat, dan di belakang guru memberikan dorongan. Refleksi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa pendidikan itu merdeka. Pendidikan harusnya memerdekakan anak belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, sehingga mereka tidak merasa tertekan ketika pembelajaran berlangsung. Saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab besar untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka, sehingga mereka bersemangat dalam belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa guru ibarat petani. Guru ibarat petani yang sedang menanam tanaman. Ia akan memupuk, menyiram, dan menjaga tanaman itu dengan penuh cinta. Ketika tanaman berhasil tumbuh dengan baik dan berhasil, maka disitulah kebahagiaan petani akan dipetik. Sebagai pendidik, kita juga harus memiliki jiwa yang sabar dalam menuntun siswa mencapai kebahagiaan tertingginya. Dengan sabar, kelak suatu ketika kita akan melihat anak didik kita menjadi manusia-manusia luar biasa yang ada di masyarakat. Setelah mempelajari modul ini, saya tahu bahwa anak bukanlah kertas kosong. Anak terlahir tidak seperti kertas kosong yang bisa kita gambar seenaknya dan sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita memiliki rencana indah untuk anak-anak kita tanpa menghiraukan apakah anak kita menyukainya atau tidak. Padahal setiap anak sudah memiliki garis kodratnya sendiri. Garis kodrat ini seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah garis-garis samar yang bisa kita tebalkan atau tetap dibiarkan samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis-garis kebaikan dalam diri peserta didik dan membiarkan garis-garis yang dianggap sebagai karakter jahat, bahkan membiarkannya hingga tidak terlihat. Cara yang saya terapkan di kelas agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melakukan asesmen diagnostik, berpusat pada siswa, menuntun pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dan selalu melakukan refleksi. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kondisi keluarga, latar belakang pergaulan, gaya belajar, karakter, serta minat dan kompetensi siswa. Berpusat pada siswa, diharapkan siswa dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Menuntun pembelajaran, guru berusaha menuntun siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif.
Pembelajaran menyenangkan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan seluruh kemampuan belajar dalam suasana gembira, sehingga memberikan sumbangsi kecerdasan, kebahagiaan, kompetensi, dan keberhasilan kepada siswa. Sesuai kodrat alam dan zaman, karena alam dan keterampilan yang harus dikuasai juga terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Selalu melakukan refleksi. Refleksi diri ini penting dilakukan oleh guru dan siswa, karena dengan melakukan hal tersebut, guru akan bisa melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih, demikian dari saya, salam dan bahagia.